Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magila Munawar dengan NIM 03021383126088, kelas B, Kampus Palembang. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas tentang teknologi pencairan batu bara, mata kuliah, konversi dan pemanfaatan batu bara. Baiklah, langsung saja saya mulai untuk PPT mata kuliah konversi dan pemanfaatan batu bara dengan judul tugas Teknologi Pencairan Batu Bara, disusun oleh saya sendiri, Emaga Munawar, dengan NIM 03021382126088, kelas B, Kampus Palembang. Pencairan batu bara. Pencairan batu bara sendiri adalah salah satu bentuk konversi batu bara, di mana batu bara diubah menjadi bahan bakar cair seperti bensin, solar, dan bahan bakar penerbangan. Proses ini dilakukan dengan memanaskan batu bara tekanan tinggi dan hidrogen dalam reaktor khusus. Hasilnya, batu bara diubah menjadi minyak sintetis. Dua metode utama dalam pencairan batu bara sendiri. Satu, terdapat pencairan langsung atau direct liquefaction, yang mana proses pencairan batu bara ini menggunakan hidrogen bertekanan tinggi dan katalis logam transisi. Yang kedua, yaitu ada pencairan tidak langsung atau indirect liquefaction, yang mana proses pencairan batu bara dengan menggunakan gasifikasi batu bara terlebih dahulu untuk menghasilkan gas sintetis, yang kemudian diubah menjadi bahan bakar cair dengan menggunakan sintesis Fischer-Tropsch atau sintesis metanol. Uh, untuk mekanisme pencairan batu bara sendiri, terdapat 4 mekanisme. Yang pertama, persiapan batu bara. Persiapan batu bara sendiri berarti batu bara dihancurkan dan digiling menjadi bubuk halus untuk meningkatkan luas permukaan dan mempermudah reaksi kimia. Dan pengotor seperti mineral, mineral air, air dan mineral dihilangkan untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi proses. Yang kedua, ada pencairan. Batu-batu bara yang telah dicampur dengan pelarut hidrogen pada suhu dan tekanan tinggi, biasanya suhunya berkisar 300 sampai 450 derajat Celcius dan bertekanan 70 sampai 100 megapascal. Untuk berikutnya yaitu reaksi kimia kompleks terjadi, mecah struktur batu bara menjadi molekul dan lebih kecil yang membentuk bahan bakar cair. Kemudian, katalis dapat digunakan untuk mempercepat reaksi dan meningkatkan konversi batu bara. Yang ketiga, yaitu ada pemisahan produk. Produk cair hasil pencairan batu bara sendiri dipisahkan dari pelarut dan gas melalui proses distilasi dan filtrasi. Dan produk cair kemudian dipisahkan menjadi fraksi-fraksi berbeda berdasarkan titik didihnya, seperti bensin, solar, dan bahan bakar penerbangan. Yang keempat, ada pengolahan produk. Pengolahan produk sendiri, fraksi-fraksi produk cair diolah lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dan memenuhi spesifikasi bahan bakar. Dan proses pengolahan dapat meliputi desulfurisasi, denitrogenisasi, dan reforming. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses pencairan batu bara sendiri, terdapat 10 faktor. Yang mana pertama yaitu komposisi kimia batu bara. Yang kedua, ada ukuran partikel batu bara. Yang ketiga, ada suhu reaksi. Yang keempat, ada kecepatan pengadukan. Yang kelima, ada tekanan hidrogen. Yang keenam, waktu tinggal di reaktor. Yang ketujuh, jumlah dan jenis katalis. Yang kedelapan, rasio hidrogen dan batu bara. Yang kesembilan, ada jenis dan rasio pelarut. Dan yang terakhir adalah tekanan parsial gas. Untuk jenis pencairan batu bara sendiri itu terdapat dua, yaitu pencairan secara langsung. Contoh pencairan secara langsung yaitu ada pirolisis. Pirolisis, pirolisis sendiri adalah proses termokimia di mana batu bara dipecah menjadi produk gas, cair, atau padat yang lebih bersih, efisien, dan memiliki nilai tambah. Yang mana proses ini dilakukan dengan pemanasan batu bara tanpa atau dengan sedikit oksigen atau zat lainnya. Yang kedua, ada ekstraksi pelarut, yang mana proses ini melibatkan batu bara dicampur dengan solvent untuk menghasilkan liquid. Dengan adanya transmisi hidrogen dari solvent ke batu bara atau dari gas hidrogen ke batu bara,
Solvent bisa berupa batu bara cair hasil proses sebelumnya atau produk petroleum, bitumen atau heavy oil. Yang ketiga yaitu hidrogenisasi katalik. Hidrogenisasi katalik Hidrogenasi katalik adalah proses di mana batu bara dicairkan menggunakan hidrogen di bawah tekanan tinggi dan dengan bantuan katalis logam transisi seperti besi, kobalt, atau nikel pada suhu sekitar 400 sampai dengan 500 derajat Celcius. Baiklah, berikutnya ada pencairan tidak langsung. Metode pencairan tidak langsung pada batu bara melibatkan beberapa langkah untuk mengubahnya menjadi bahan bakar saya yang berkualitas tinggi. Yang mana proses pertama yaitu tahap gasifikasi. Tahap gasifikasi tersendiri adalah batu bara dipanaskan dengan oksigen, uap air atau udara pada suhu sekitar 800 sampai dengan 1000 derajat Celcius. Dalam proses yang disebut gasifikasi. Proses ini menghasilkan gas sintetis yang terdiri dari hidrogen, karbon monoksida, dan metana. Yang kedua ada tahap permunian. Tahap permunian sendiri adalah gas sintetis dibersihkan dari kandungan sulfur, nitrogen, dan partikulat menggunakan metode seperti desulfurisasi dan denitrifikasi atau filtrasi. Yang ketiga ada tahap sintetis. Tahap sintetis sendiri adalah gas diubah menjadi bahan bakar cair menggunakan katalis logam seperti besi, kobalt, atau nikel dengan suhu 200 sampai dengan 300 derajat Celcius. Terdapat dua metode sintesis yang umumnya digunakan. Yang pertama, ada sintesis Fischer-Tropsch yang menghasilkan bahan bakar cair berupa hidrokarbon, rantai panjang seperti minyak diesel, dan sintesis metanol yang menghasilkan bahan bakar cair berupa alkohol seperti metanol atau etanol. Baiklah, berikutnya adalah alternatif teknologi pencairan batu bara. Yang pertama ada CSF atau Cold Solvent Fractionation, yang mana CSF sendiri menggunakan paru organik seperti tetralin untuk mengekstraksi fraksi batu bara yang mudah dicairkan, seperti aspalten, resin, dan minyak. Sementara meninggalkan fraksi yang sulit dicairkan seperti vitrinit. Metode ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk cair serta mengurangi konsumsi hidrogen dan katalis. Yang kedua ada EDS atau Exon Donor Solvent. EDS sendiri menggunakan parut donor hidrogen seperti sikloheksana untuk menghidrogenasi batu bara langsung tanpa memerlukan sintesis logam transisi. Pendekatan ini dapat menghasilkan produk cair dengan kualitas dan spesifikasi yang mirip dengan minyak bumi sambil mengurangi biaya dan polusi. Yang ketiga ada metode H-Coal atau hydrogenation coal, adalah metode yang menggunakan hidrogen tekanan tinggi dan katalis kobalt molybdenum untuk menghidrogenasi hidrogenasi batu bara secara langsung. Proses ini dilakukan menggunakan reaktor slurry. Metode ini dapat menghasilkan produk cair dengan kualitas dan spesifikasi serupa dengan minyak bumi. Selain itu, metode ini juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Yang keempat atau terakhir yaitu ada metode brown coal liquefaction, adalah metode yang memanfaatkan batu bara peringkat rendah atau lignit. Lignit memiliki kandungan air dan abu yang tinggi. Proses ini menggunakan hidrogen bertekanan tinggi dan katalis logam transisi untuk mengubah lignit menjadi produk cair dengan kualitas dan spesifikasi yang serupa dengan minyak bumi. Metode ini sendiri memanfaatkan sumber daya batu bara yang melimpah dan dapat mengurangi biaya serta polusi. Baiklah, berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan proses pencairan batu bara. Kelebihannya sendiri, satu, mengurangi penggunaan terhadap minyak bumi dengan memanfaatkan sumber daya batu bara yang melimpah. Yang kedua, menjadi nilai tambah batu bara. Yang ketiga, menghasilkan bahan bakar dengan kualitas tinggi dan ramah lingkungan karena rendah sulfur dan aromatik. Yang keempat, cairan hasil pencairan batu bara lebih mudah dan lebih efisien untuk ditransportasi. Untuk kekurangan pada proses pencairan batu bara sendiri yaitu memerlukan investasi modal yang sangat besar untuk pabrik dan infrastruktur pendukung. Yang kedua, proses kompleks dengan banyak tahapan sehingga biaya produksi cukup tinggi. Yang ketiga, konsumsi energi dan emisi CO2 cukup tinggi pada beberapa proses. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kepada lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.